Selamat datang lagi di channel terkece, tersuper, terkeren, terhits di Indonesia, bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Khairul Petualang. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Oke, sahabat petualang, hari ini saya berada di kebun anggur ya. Kebetulan ditemani langsung sama ownernya. Di sini ada Pak Sugiono ya. Ini Pak Sugiono versi Jawa ya, bukan versi Jepang. Kalau versi Jepang itu lain itu ya, Pak ya. Oke, langsung saja Pak. Kenalkan dulu Pak sebelum kita mereview masalah buah anggurnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, nama saya Sugiono. Kebetulan saya owner di kebun anggur mini ini, yaitu di Fadil Alfi Grape Farm. Oke, mungkin itu untuk perkenalannya. Oke, langsung kita tanya ini ya Pak ya. Untuk jenisnya ada berapa jenis ini Pak? Impor semua ini ya? Kalau anggurnya. untuk jenis ini sekitar 30-an jenis. Sama yang ada di samping sana. Cuma kalau yang di samping sana memang belum begitu terurus. Oke, jadi ini agak seru ini soalnya di samping beliau mengembangkan buahnya, beliau juga mengembangkan untuk masalah bibit Pak ya. Itu biasanya kalau untuk bibit siap tanam umur berapa itu Pak? Dan harganya berapa kira-kira itu kalau untuk bibit ini tergantung pada varian yang lawasan atau varian yang terkini gitu. Jadi kalau untuk varian yang lawasan itu kisaran harga itu 125.000 per pokok. Itu ketinggian sekitar 40 cm atau untuk daun ini sekitar 7 atau 8 daun. 8 helai ya? Iya. Itu umur berapa itu kira-kira untuk 8 helai? Sekitar 3 bulan. Siap tanam itu ya? Siap tanam. Oke, jadi gitu ya, udah siap tanam itu kurang lebih umurnya sekitar 3 bulan. Jadi untuk teman-teman ya yang mau mengembangkan atau budidaya masalah ini ya untuk tanaman anggur, bisa datang kemari konsultasi dulu langsung sama ahlinya ya. Jadi sekarang saya mau nanya masalah ini Pak, untuk masalah perawatan gimana kira-kira kalau untuk anggur ini kira-kira susah atau gampang-gampang susah yang sudah dialami lah sekarang? Ya sebenarnya kalau untuk menanam itu sebenarnya sama saja dengan tanaman lain. Ya memang butuh perawatan, kalau anggur ini butuh perawatan yang agak ekstensif. Apalagi kalau tanpa GH, tanpa greenhouse. Oke. Nah, kalau tanpa greenhouse ini memang tantangannya pada jamur. Jamur kalau ya. Di tempat kita ini ya. Karena panas untuk cuaca ataupun kelembapan itu di setiap wilayah itu berbeda-beda. Iya betul. Jadi untuk di wilayah kita sini untuk Sri Gading tentunya, Sri Gading ini memang agak rawan apabila banyak karena curah hujan pun tinggi. Iya betul. Nah, itu makanya jamur yang sering menyerang. Iya, kalau saya perhatikan memang untuk tanaman yang ada sekarang itu rawan di jamur ya, karena pancaroba sekarang itu jangankan ke tanaman ya, kita aja kalau kena pancaroba ibaratnya dampaknya pasti demam ya. Jadi untuk tanaman apalagi, jadi tinggal perawatan kita lagi ya. Terus untuk ininya Pak, untuk penanggulangannya masalah jamur gimana kira-kira selama ini? Untuk penanggulangan selama ini ya kita gunakan fungisida. Fungisida ya. Fungisida itu sampai beberapa bahan aktif. Karena untuk fungisida itu sendiri nggak bisa satu macam bahan aktif, nggak bisa. Betul. Jadi harus paling minimal ya 3 bahan aktif. Itu dengan cara kita semprot seminggu sekali. Itu kita rolling. Itu organik atau anorganik? Anorganik. Ya. anorganik. Jadi untuk pupuknya menggunakan? Kalau untuk pupuk sendiri kebetulan ini 70% organik. 70% ya.
Jadi organik. lebih aman untuk dikonsumsi ya jangka panjangnya. Jadi yang pertama tidak merusak media ya. Iya. Yang kedua untuk konsumsi pun mudah-mudahan lah kalau untuk bahan organik tetap terjaga ya. Baru untuk usia yang di belakang kita ini udah berapa lama ini Pak kira-kira? Usia ini Siap berbuah gitu. Berapa lama kira-kira? kalau usia ini tidak sama ya, yang di sini tidak sama usianya. Ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun. Rata-rata ini 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun lah. 1,5 tahun ya. Nah. Kalau siap berbuah itu berapa bulan kira-kira atau berapa tahun? Dengan kondisi apabila kita mulai menanam itu yang pertumbuhannya normal, kemudian nutrisinya tercukupi, itu insya Allah 6 bulan itu sudah bisa belajar buah. Oke, jadi untuk anggur ini ya setahu saya ada sistem pemangkasan ini Pak ya. Jadi untuk pemangkasannya gimana polanya ini Pak kira-kira? Kalau ini Ditunasi. sementara untuk pemangkasan ini hanya sekedar potes pucuk dulu, belum ada pruning total belum, karena ini masih termasuk menanggulangi hama juga. Iya, betul. Jadi belum bisa untuk kita pruning total. Jadi hanya untuk sistem potes pucuk Betul. dengan cara menyeleksi ranting ataupun cabangnya. Cabang baru ya, tunas Iya, baru ya. nah, cabang-cabang ini kita seleksi mana yang potensi untuk berbuah, nah, itu yang kita dahulukan untuk dipotes. Oke. Jadi kalau untuk usia buah mulai dari kita katakan bunga lah ya, dari bunga sampai siap panen itu kira-kira berapa lama itu Pak? Yang udah inilah. Rata-rata itu 105 sampai 110 hari Siap panen itu siap ya. panen. Nah, rata-rata dari mulai keluar bunga Oke. sampai panen. Oke. Jadi ini kita tanya lagi masalah cuannya ini ya. Untuk masalah cuannya per kilo berapa ini Pak kira-kira untuk anggur jenis yang Bapak tanam lah ini? Untuk saat ini kami belum pernah jual ya, Mm-mm. karena untuk sementara untuk konsumsi sendiri dulu. Kenyang ya, segini banyaknya konsumsi sendiri ini ya. Enggak, tapi dibagi-bagi juga ya, karena kita hidup di apa ya, desa ya, di masyarakat ya, jadi kita bagi-bagi lah. Belum ada Untuk kami jual. untuk apa ini Pak ya, untuk promosi lah gitu ya istilahnya ya. Yang penting ada gitu aja. Iya betul. Jadi di samping hobi kita pun ya beramal lah jatuhnya gitu Pak ya. Jadi coba Mas disut itu Mas bibitnya ada di sana ya sebelah kanan kami ya. Untuk Ini masih bibit. lokal ya, belum. Itu yang belum lokal ini. itu ya. Masih lokal, belum kita sambung karena ini baru penyemaian Batang bawah ya. untuk batang bawah. Betul betul. Jadi indukannya nanti diambil dari mana nih Pak kira-kira? Dari yang sudah Iya, ini ya. untuk entresnya kita ambil dari yang sudah ada ini, yang betul. sudah, terutama yang sudah berbuah. Oke, jadi ini medianya pakai apa ya? Pot atau tabu lampot ya? Tabu lampot bisa, ataupun bagusnya sih di grounding, Grounding itu gimana maksudnya? langsung di tanah. Tanah ya. Langsung di tanah, bagusnya di tanah. Oke, jadi kalau kalian punya lahan yang lebar, misalkan ya luas lah intinya bisa ditanam langsung di tanah Pak ya. Betul. Jadi kalau untuk lahan yang minim bisa menggunakan pot seperti ini ya. Jadi yang pertama menghemat jarak tanam, tempatnya juga pasti menghemat ya untuk jarak tanam. Kalau ini rasa saya tidak begitu pengaruh. Karena anggur itu tidak, sebenarnya untuk tanam anggur itu kita tidak memerlukan Lahan yang luas tempat ya. yang luas. Betul, sebenarnya. betul. Tempat sempit pun kita bisa menanam anggur. Hmm, Syaratnya satu, apa itu? sinar matahari bisa masuk, Iya, iya. itu saja syaratnya. Jadi walaupun sempit tetap bisa nanam anggur dengan yaitu tadi, halaman itu kan tidak sama, Betul, betul. halaman masing-masing rumah tidak sama. Tapi kalau rata-rata untuk Sri Gading ini ya semuanya mempunyai lahan lah. Ya, Untuk jadi kalau memang mau mengembangkan itu saya rasa semuanya lebar di sini lahannya, Ya, masih lebar, masih apa. ini untuk pupuknya apa ini Pak yang pakai apa ini? Coba Mas ditengokkan Mas.
untuk pupuk yang pakai botol apa nih, Sprite ya? Yang pakai botol ini PSB, Maksudnya PSB itu apa itu? bakteri fotosintesis. Itu produksi sendiri apa? Iya, Produksi sendiri ya. produksi sendiri. Jadi disitulah kelebihannya ya, selain pupuk yang lain kita produksi sendiri, Bapak ini memproduksi sendiri untuk masalah fungsi di apa tadi untuk ini hama ya. Iya betul. Itu juga diproduksi sendiri ya, artinya menghemat. Kalau hama sekali-sekali baru sekali-sekali pakai nabati. Nabati. Itu. Cuma yang masih ini memang kimia. Oke. Jadi Inseknya untuk fungsinya itu masih pakai kimia. oke. Selanjutnya kita ini ya, kita lihat buah yang ada sekarang. Jadi kebetulan udah ada buah yang merah ini ya. Mungkin bisa Mas dibawakan nanti kameranya ke buahnya langsung ya. Kita lihat kondisi buahnya itu udah dibungkus-bungkus. Kira-kira itu berapa lama lagi itu yang udah merah itu, Pak? Itu kurang lebih sekitar 1 bulan lagi. 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi lah. Oke. Baru manis. Kalau sekarang kayaknya masih kecut itu. Iya ya. Masih, Jadi gitu ya sahabat petualang. Gagal kita mau nyicip-nyicip ini. Rencana saya tadi mau sekalian nyicip ini, ternyata masih kecut dia ya. Nggak masalah lah. Nanti kita tunggu episode berikutnya masalah ini ya, panennya langsung ya kan, nanti kita cicipin. Jadi untuk sahabat yang ingin memulai bisnisnya bercocok tanam ini ya, anggur bukan bercocok tanam yang lain. Tapi boleh juga kalau Boleh. memang untuk dicoba nggak masalah sih. Oke, ayo kita lihat langsung ya. Oke, ayo kita lihat dulu, kita cicip dulu Pak ya untuk anggurnya. Ini Mas, dekat Mas, biar nampak buahnya ya. Silakan. Nah, jadi ini udah berapa lama Mas kira-kira untuk usianya dari kecil? 2 bulan ya, 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya. Ini yang mana bisa dicicip dulu Mas? Coba Kira-kira pilih yang warnanya sudah agak tua. kehitaman, agak kehitaman. Pilih saja. Ini? Yang ini juga boleh, yang mana? Nah, ini aja lah, gampang ya. Ya. Agak sukar ya, Iya. dicabut. Payah Mas Bro. Kayaknya harus satu apa? Oke Mas Bro ya. Kita cicipin dulu ya. Mudah-mudahan manis ini ya. Masih ada kecutnya sedikit tapi udah boleh lah. Di sebelahnya ini ada lagi ya, udah merah. Usianya sama. Sama ya. Sama. Oke. Kalau untuk yang masih kecil mana nih Pak kira-kira? Nah, ini yang dibungkus ini masih Nampak di kamera Mas? baru. Kurang jelas ya. Kita carikan dulu yang ini. Nah, ini Sini Mas. Oke, berapa hari usianya Mas? Atau berapa minggu ini kira-kira? ini kurang lebih 3 minggu. 3 minggu ya. Ya. Ini apakah ada seleksi lagi atau memang dibiarkan gitu aja? Seleksi lagi nanti. Seleksi lagi ya. Seleksi lagi. Untuk Jadi untuk penjaringan pasti ada ini. Oke, Penjaringan buah. kita lanjut. Oh iya, informasinya kemarin ini ya Mas ya. Ada peninjauan dari kecamatan ya. Ya, alhamdulillah kemarin ada perhatian dari kecamatan ditinjau kemari. Mm-hmm. Ya sih sekedar membuktikan lah Pak Camat dan rombongan dari Lensa Negeri Istana. Oke. Komunitas atau tabloid lah itu. Berarti kedepannya gimana kira-kira untuk perkembangan kebun ini, kira-kira mau dikembangkan lebih besar lagi? Apakah hanya sebatas ini dulu? Ya tentu kita mempunyai tujuan untuk kita kembangkan yang lebih besar lagi. Oke. Nah, karena memang planning utama ini memang ke agro lah. Iya. Oke. Ada jalan nanti. Oke, kita doakan aja ya, mudah-mudahan bisa berkembang. Jadi di masyarakat kita ya, tentunya di Sri Gading ada objek wisata ya kan. Di samping objek wisata pun kita bisa mencicipi buah yang jarang ada di sini ya. Kebetulan buah anggur ini kan memang di daerah dingin kebanyakan ya. Kalau untuk daerah panas memang agak
payah hidupnya. Tapi ini alhamdulillah bisa seperti ini, artinya kita bisa mencicipi meskipun buahnya tidak selebat di daerah yang dingin. Oke, jadi kita lanjut lagi. Oke, sahabat petualang, itu tadi apa ya, sudah saya cicipi untuk buahnya. Rasanya itu ya enak lah, namanya buah anggur ya kan. Beda sama buah rambutan. Jadi itu kira-kira ya. Ini mau saya tanya lagi satu lagi nih Pak, untuk masalah media tanamnya apa nih yang dipakai kira-kira? Untuk media tanam itu kami pakai campuran tanah, kemudian sekam bakar, kemudian kompos dan kotoran kambing. Berarti tidak murni tanah artinya gitu ya? Tidak Harus tanah, ada campurannya ya? Untuk anggur ini medianya memang harus poros ya. Jadi memang itu merupakan kunci ya, kunci dari keberhasilan kita menanam Media ya? ada media tanam. Betul, itu. betul. Untuk campuran seporos mungkin kita buat gitu. Berarti buat sendiri itu ya Iya, semuanya? untuk medianya kita campur sendiri. Terus untuk pemupukannya kira-kira berapa hari sekali nih Pak? Untuk pemupukan 1 minggu sekali. Ya, untuk pemupukan 1 minggu sekali dengan pupuk organik tadi yang kita buat tadi. Untuk kimia, untuk kimia itu kita berikan menjelang potas pucuk saja. Oh gitu, kimianya ya, khusus Iya, dia ya. kimia. Oke, jadi memancing untuk keluarnya bunga gitu aja. Kita pakai MKP dan cair itu ya? bukan bubuk, tapi kita cairkan. Oh gitu. Kita cairkan kalau MKP itu. Jadi untuk takaran ya 1 sendok. 1 sendok teh atau makan? Teh. 1 tanaman. Kita cairkan 5 liter air. Nah, kita aduk dengan 5 liter air, kemudian baru kita siramkan. Itu 5 liter untuk 1 tanaman atau? Bukan, untuk 2-3 lah. 2-3 ya. Oke, jadi memang sebaiknya memang 5 liter, tapi semua tergantung kebesaran dari media tanamnya ya. Betul. Media tanamnya kalau memang potnya besar ataupun pakai planter bag yang besar 100 liter itu bisa jadi 5 liter 1 tanaman. Ataupun yang di grounding itu 5 liter 1 tanaman. Tapi kalau yang pot-pot kecil ini kan ya seperlunya lah. Iya, betul. Seperlunya. Karena di sini medianya apa ya, aneka ragam ukurannya ya, untuk tambula potnya dan juga ada pot gitu ya kira-kira. Jadi begitu untuk video hari ini ya. Jadi mudah-mudahan bagi kawan-kawan semua yang ingin belajar untuk menanam anggur, silahkan datang kemari, tepatnya di Desa Sirgading, Lubuk Dalam ya. Ya, Blok C ya. Blok C. Jadi untuk video dokumentasi kemarin kira-kira waktu kunjungan ada nggak Pak? Atau fotonya lah minimal, nanti biar saya ikut tampilkan. Ada. Jadi nanti kita tampilkan sekalian ya di sini, biar percaya semua. Jadi tidak akan apa ya, tidak ada penipuan lah istilahnya begitu. Oke, selanjutnya yang ingin beli bibit ya, atau mau beli bibit, boleh datang kemari langsung dengan ownernya. Bisa dipilih langsung Pak ya untuk bibitnya. Di sini sudah tersedia semua. Hanya saja belum diokulasi Pak ya. Belum. Nah, nanti berapa hari lagi kira-kira ada okulasinya nih Pak? Nanti ini baru berapa minggu ya, sekitar belum ada 1 bulan ini. Gitu ya. Jadi masih nunggu perkembangan, masih nunggu pertumbuhannya gimana nanti. Jadi dengan kita memilih kita graftingnya, enggak sekaligus kita grafting itu enggak. Oh gitu ya. Jadi dengan seksi juga. Tergantung pertumbuhan dari si bibit tadi ya. Nah, pertumbuhannya. Oke, jenisnya apa aja nih Pak kira-kira jenisnya? Untuk jenis yang nanti kita akan graftingkan itu ada akademik, ada ninel, ada banana, ada gosvi. Impor semua itu Pak ya? Ya. Impor semua itu? Ya, itu semua sudah impor. Oke. Impor semua. Pokoknya yang mudah-mudah aja lah, yang mudah-mudah berbuah. Itu aja nanti yang kita grafting nanti.
Oke, siap. Jadi begitulah kira-kira video hari ini ya. Nanti kedepannya saya buatkan lagi waktu panen ya Pak ya. Nanti kita minta ininya lah kabarnya, kita review lagi biar teman-teman bisa tahu ya kalau masalah mencicip biar saya ya. Oke, untuk hari ini saya sudah dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.